Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat, berkah dan berlimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jalan-jalan teman-teman. Kita di apa nih? Daerah Padalarang nih, dekat stasiun Wus teman-teman. Kita lihat trotoarnya udah bagus banget di sini nih. Dari stasiun Wus nih, di sebelah kanan kita nih. Stasiun Wus teman-teman. Dan di sini cakep pisan perpaduan antara apa ya, trotoar, terus PJU-nya, terus bangku tamannya, dan ada beberapa bangunan klasik ya. Di sini ada peruri, ada pabrik kertas juga. Udah cakep sekarang tuh di sini. Udah cakep, dan teman-teman bisa lihat tuh ada bangku, ada tempat sampah nih. Bandung Barat nih teman-teman. Nah, kita hari ini jalan pulang teman-teman, menuju ke Cianjur dari Bandung Barat. Dan saya pengen ngasih lihat ke teman-teman bahwa jalur antara Padalarang sampai ke Cipatat teman-teman ya, itu banyak yang berlubang dan bergelombang teman-teman. Jadi sedikit membahayakan ya kalau kita tidak hati-hati. Dan sepertinya memang belum tersentuh karena ya beberapa waktu belakangan ini kita tahu bahwa Jawa Barat banyak mengalami musibah teman-teman. Sedangkan APBD ya menurut keterangan Pak Deddy sendiri ya waktu itu di salah satu media atau di channelnya beliau juga, beliau mengakui bahwa ya tinggal 500.000 kas APBD Jabar teman-teman. Ya mungkin di tahun anggaran ini bisa ada anggaran untuk jalan lagi ya Pak Deddy ya gitu. Dan ini stasiun Wus teman-teman tuh, stasiun Padalarang yang sekarang sudah semakin cakep banget tuh stasiun Padalarang tuh. Dia ada Sky Bridge, ada stasiun Wus juga. Nah dari sini kita nggak bisa lurus teman-teman, kita belok ke kiri ya. Belok kiri, nanti di ujung jalan kita ke arah Padalarang. Itu area pabrik-pabrik tua teman-teman. Ada pabrik kertas juga di daerah sini nih. Jadi banyak bangunan-bangunan tua zaman Belanda nih, kayak gini nih teman-teman. Tuh, banyak sekali di sini. Karena ini dulunya memang area pabrik, jadi mungkin banyak rumah dinas ya teman-teman. Ini salah satunya nih tuh teman-teman, di sebelah kiri tuh banyak rumah-rumah dinas zaman Belanda nih teman-teman. Dan ini juga sama tuh sebelah sini. Jadi daerah sini tuh dulunya mungkin rumah dinas pabrik kertas ya, bukan. Jadi banyak banget di sini rumah-rumah dinas zaman Belanda yang masih berdiri sampai sekarang. Di sini tidak bisa langsung ke kanan ternyata teman-teman. Ini kita harus muter dulu dari arah. Sudah berhasil keluar teman-teman. Kita lanjut terus menuju ke arah Cianjur teman-teman ya, ke sana. Dan di belakang saya itu arah ke Bandung teman-teman ya.
biasa Padalarang ya jam-jam segini crowded gitu teman. Ya, saya mengucapkan duka cita yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Cisarua Lembang teman-teman ya, yang merenggut banyak korban jiwa. Ya baru ketemu berapa gitu teman-teman, dan yang saya ingat tuh 30 rumah kurang lebih yang tertimbun longsor ya. Jadi mungkin sekitar 100 orangan lebih ya yang tertimbun teman-teman. Dan ada juga bapak-bapak dari Angkatan Laut ya kalau saya nggak salah ya, yang sedang melaksanakan latihan pratugas di Gunung Burangrang ikut sampai sekarang belum ada kabar beritanya teman-teman. Ya mudah-mudahan musibah ini semakin mengingatkan kita sama yang punya alam ya, sama Allah teman, bahwa segala sesuatu itu ya akan berbalik ya, bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Kita manusia hanya bisa menjalaninya saja. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, terus diberikan ketabahan juga, dan yang meninggalkan juga semoga husnul khotimah. Dan untuk teman-teman relawan dari manapun itu gitu kan, semoga menjadi amal soleh teman-teman gitu. Semangat tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini. Oke, kita kembali ke topik teman-teman. Ini sudah sampai di Simpangan Padalarang ya, yang ke kanan tuh arah Purwakarta teman-teman. Dan kita kesini ke arah Cianjur, dan ada beberapa laporan yang masuk di komentar saya di beberapa video yang lalu teman-teman ya, yang melaporkan bahwa Jalan Raya Padalarang nih, dari Padalarang menuju ke Cianjur, berarti Padalarang sampai Cipatat ya teman-teman, mungkin sampai Raja Mandala ya, banyak yang berlubang dan bergelombang sehingga ya membahayakan juga ya. Izin melaporkan Pak Dedi, kondisi di Jalan Raya menuju ke Cianjur ini, Jalan Raya Padalarang ya menuju Cianjur. Nanti ya kita lihat sama-sama kondisinya ya. Ini lumayan macet nih. Di sekitar sini mah masih aman-aman aja teman-teman. Dan ini sebelah kanan kita tuh Situ Ciburu ya. Jadi Situ Ciburu normalisasinya sudah selesai, dan ada berita waktu itu mau ada relokasi untuk para pedagang yang digusur ya. Tapi sampai sekarang belum ada beritanya lagi teman-teman, terkendala apa gitu ya. Jadi belum ada berita apa-apa lagi. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai banyak lubang dan jalannya bergelombang. Jadi agak hati-hati ya teman-teman kalau melintasi jalur sini, terutama di waktu malam hari, karena tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Dan ini termasuk jalan provinsi. Ini termasuk jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur. Dan banyak genangan. Aduh, ini tuh drainasenya. Jadi drainasenya nih ini masuk Kabupaten Bandung Barat nih. Ya mungkin salah satunya kenapa jalannya cepat rusak ya, karena banyak drainase yang mampet seperti ini nih. Di musim hujan tuh makanya tuh di sini udah mulai ya seperti inilah, keriting dan banyak lubang. Mudah-mudahan sih tahun ini ada anggaran untuk perbaikan jalan ini ya, pemeliharaan mungkin ya, pemeliharaan jalan antara Padalarang sampai Raja Mandala. Jalannya sudah diperlebar, ini enak sebetulnya mas. Ya cuman tinggal ya ini banyak lubangnya aja sih, jadi agak ngeri-ngeri sedap ya kalau jalan malam ya, apalagi ya gitu. Ya hal ini bisa rada dimaklumi ya, karena memang banyak kendaraan-kendaraan berat yang melintasi daerah sini.
yang membawa batu kapur teman-teman, karena ini di sini daerah penghasil kapur ya, ada tambang-tambang kapur, pabrik-pabrik kapur, jadi ya kendaraan-kendaraan berat banyak lewat di sini ya. Jadi ya kalau musim hujan rusak ya, karena beban yang diterima oleh jalannya, waduh lumayan. Dan ini jalan keriting teman-teman sebetulnya jalannya, jadi banyak ngerut aspalnya. Saya nggak tahu, salah mungkin kedinginan jadi ngerut apa gimana gitu aspalnya. Jadi memang ya begitulah gitu, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Hati-hati jalan rusak berlubang, kurangi kecepatan. Jadi penanggulangan sementara untuk jalan ini adalah memasang papan pengumuman seperti itu biar pengendaranya lebih berhati-hati ya, jangan terlalu kebut-kebutan di jalur sini karena banyak lubang gitu. Ini sih sebagian ada yang sudah ditambah-tambahin ya, sedikit-sedikit ya, tapi belum menyeluruh. Mudah-mudahan sih tahun ini ada anggaran ya untuk perbaikan jalan ini, karena ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan antara Bandung dan Cianjur. Ini jalan utamanya ini teman-teman. Dan memang di daerah sini dari dulu ya begini gitu, benerin nanti cepat keriting lagi, bolong lagi gitu. Ini jalannya keriting. Tuh. Jadi di kiri kanan lokasi ini teman-teman, ini penghasil kapur semua, ada tambangnya, ada pabriknya. Ini kendaraannya gede-gede, kayak gitu tuh kendaraannya gede-gede teman-teman. Ya, iya, mana ya kalau kayak gitu ya, jalan terus kan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya jalannya tuh, truknya gede-gede tuh, dan truknya gede-gede. Seharusnya sih dari apa namanya, dari pengusaha kapur ini teh ada kontribusinya gitu ya, buat bangun jalan teh, buat perbaikan gitu, karena ya bebannya berat gitu ya kalau bisa mah. Ini jalan asli. Saya lupa ini terakhir kali perbaikan jalan ini kapan ya. Nah, saya udah ini jarang banget kesini. Tuh, keriting memang jalan. Ya sementara sih memang tidak perlu aspal ulang ya, paling ya yang bolong-bolongnya aja ditambah-tambahin ya biar nggak terlalu bahaya Pak Deddy. Ini perlu fokus yang tinggi, bener kalau lewatin jalan itu. Ini juga kelihatan sih ada yang sudah ditambalin sedikit-sedikit ya.
ada yang ditambah-tambahin dikit-dikit, tapi ya mungkin karena musim hujan ya, jadi tuh ada yang tambahin tuh kayak gitu. Tapi mungkin karena musim hujan jadi cepet copot lagi gitu. Oh, seperti itu. Ini bekas nambal nih, bekas nambal. Hey. Saya nggak tahu nih jalan masuk kewenangan provinsi apa Kabupaten Bandung Barat ya gitu. Tapi yang jelas ya siapapun itu gitu ya, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan gitu ya untuk memperbaiki sarana jalan utama ini teman-teman. Jadi biar nyaman ya kalau kita berkendara dan tidak rawan kecelakaan gitu. Kalau banyak bolong-bolong ini rawan kecelakaan. Sudah ada tanda-tanda seperti ini teman-teman. Ada warning jalan berlubang gitu. Dan lubang berjalan, jalan berlubang, lubang berjalan. Nah, ada nih penambalan tuh. Udah lumayan lah gitu ya. Meskipun belum semua gitu ini lumayan, tapi kayaknya baru hari ini nih. Ini karena masih beda nih, baru hari ini kayaknya nih. Tuh, masih baru. Tadi pagi sih saya lihat nggak ada ya tadi pagi ya. Mungkin pas tadi saya udah lewat, mungkin siang baru tambalin ya. Mungkin karena apa namanya hujan seharian ini dari tumpuk. Oh ini tuh lagi ditambalin tuh. Panjang umur. Tuh lagi ditambalin teman-teman tuh, lagi ada penambalan, lagi ada pengerjaan penambalan untuk pemeliharaan jalan. Jadi mungkin sedikit-sedikit dulu ditambah-tambahin dulu. Kemudian karena kalau pengaspalan ulang pasti butuh biaya yang sangat besar. Jadi mungkin mudah-mudahan sih tahun ini ada anggarannya ya untuk pengaspalan ulang jalur ini. Cuman ya sayangnya apa namanya nambalinnya pas hujan, harusnya jangan pas hujan gitu. Kalau pas hujan mah biasanya kurang bagus menempelnya. Kalau sebelah sini sih kalau nggak salah agak mending ya, nggak terlalu banyak lubang nih kalau ke sebelah sini. Oh ada juga tuh ya, kanan. Tapi nggak terlalu keriting kalau di sini nih, jalannya agak enak lah gitu. Kalau naik mobil mah berasa banget teman-teman keritingnya teh. Kalau naik motor sih mungkin karena agak milih-milih ya. Tuh masih ada di sini, ini lagi ditambalin. Dan mudah-mudahan 1-2 hari ini kelar ya. Dan mudah-mudahan nggak hujan. Jadi biar nempelnya bagus, tambalannya nggak merudul lagi gitu. Ini biasanya kalau nambah lagi pas hujan ini suka merudul aspalnya. Mudah-mudahan besok-besok mah nggak hujan-hujan lah. Jadi biar enak gitu. Yang bahaya adalah yang bolong-bolong setelah tikungan teman-teman, bahaya.
Tuh, masih ada di sini juga tuh. Ada, pokoknya tandanya tuh ada kalau ada banner warna kuning gitu biasanya memang dekat-dekat tuh banyak berlubang teman-teman ya. Tuh. Kalau pakai motor sih masih bisa milih-milih ya. Tuh. Industri di sini deh agak ini juga agak mati dulu mah banyak banget tukang puyun deh, sekarang mah tinggal paling sagundukan ini dikit lagi sekarang mah puyun deh, puyun campoleh gitu ya. Tuh ini lumayan bahaya. Teman-teman yang melintas jalur sini harap berhati-hati ya, terutama di malam hari nggak kelihatan. Tapi sih saya alhamdulillah masih sore-sore ini melintas gitu ya, jadi masih terlihat. Kalau malam-malam apalagi kalau pas hujan gitu ya, biasanya kurang begitu terlihat karena cahaya membantu ya. Dan suasana cukup lumayan padat teman-teman di sore hari ini. Ini arah Cianjur lumayan padat lah ya. Hujan dari pagi teman-teman, dari subuh hujan sampai sekarang terus-terusan. Di pagi berangkat ke Bandung juga hujan, sekarang pulang juga hujan terus-terusan. Tuh, juga di jembatan tuh, aduh. Waduh, pada deh, kecangkeng pada deh. Acak pada deh dah. Ulah nu halus naungkun, nu goreng lapor ke. Nah, ini mah laporan, bukan mengkritik, laporan. Nah, kita tuh tahu mengerti gitu ya bahwa membangun Jawa Barat itu tidak semudah simsalabim ya. Ya, Pak Deddy baru menjabat setahun ya, wajar kalau masih ada kekurangan ini itu karena kan memang butuh waktu lama ya. Songning karek setahun Pak Deddy nya gitu anu geus bareres oge ningan anger we gitu. Oh, ya EPR nanti. Oh, Pak Deddy karek setahun tuh deh. Jadi apa namanya, jalur ini mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan disegerakan karena ini jalur vital dan jalur utama provinsi itu teman-teman dari yang barat ke Cianjur nih gitu. Ini bau sampah tuh ini karena jalur pembuangan sampah tuh ada di Raja Mandala sana.
apa ya namanya tuh, lupa pokoknya nama yang arah Cikendey ada di situ, saya lupa namanya, Karya Mukti atau apa gitu ya namanya tuh, dan pembuangan sampah. Ya, hujan lagi teman-teman. Gerimisnya lumayan kerap. Yo, kalau sampai di sini mah masih aman lah Pak Dedi. Jadi ini lapangan tembak nih sebelah sini nih. Jadi dari sini ke sana ya masih banyak yang berlubang ya. Jadi mudah-mudahan sih saya cuma bisa doain ada rezekinya Pemprov Jabar ataupun ya saya nggak tahu nih, kayaknya kewenangan Pemprov Jabar ya, ini jalur provinsi ya gitu. Mudah-mudahan sih ada rezekinya buat memperbaiki jalan ini segera di tahun ini gitu ya, biar Jabar makin istimewa. Jangan kalau nanti bisa aneh memang ya. Teman-teman, kita sudah sampai Raja Mandala ya. Ini tuh jalan galing di sini nih tuh, lihat ini ada sedikit lagi sampai ke sana sih sebetulnya. Jalan yang keriting dan ya perlu ditambal ya. Ini daerah-daerah sini nih, ini sudah banyak yang lupas apa-apanya. Jadi ya tuh dia kali, dan banyak lubang juga tuh di pinggir-pinggir tuh kayak gitu tuh. Ya namanya musim hujan ya. Cerah dia. Nah, berat. Ya teman-teman, videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Saya Mang Yus pamit untuk Pangulin Channel. Semoga videonya bermanfaat, dan ingat, harap berhati-hati ketika melewati jalur dari Raja Mandala menuju ke Padalarang ya teman-teman, karena jalannya masih banyak berlubang dan keriting. Jadi harap berhati-hati teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.